Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayan al-karimul manan khalqi siwajan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munajjil Qur'an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dilai fil buhtan. Salatu wa salamu daimaini mutalazzimaini fi kulli waqti wa wan. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia, kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita bisa hadir dalam kesempatan yang amat memuliakan ini, salat Jumat berjamaah di masjid yang kita banggakan ini. Demikian pula rahmat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa dalam hidup dan kehidupan kita ini mulai dari sejak kecil, sejak kita dilahirkan sampai hari ini, di saat kita masih diberi nafas dalam kehidupan ini, sesungguhnya sudah banyak kenikmatan yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tampaknya kecil, tapi sesungguhnya sangat-sangat tidak kecil adalah bahwa kita mempunyai kemurahan di dalam bernafas, menghirup oksigen dari satu detik ke detik yang lain, yang sesungguhnya adalah sangat mahal sekali. Kalau kita hitung umur kita dari sejak kecil sampai hari ini, berapa detik, berapa menit, dan berapa kilogram oksigen yang telah kita habiskan, luar biasa mahalnya. Kita bisa bandingkan dengan mereka yang tergeletak di atas pembaringan di rumah sakit, yang diinfus dan diberi asupan dengan oksigen lewat kabel-kabel itu, lewat pipa atau selang oksigen itu, betapa mahalnya oksigen yang mereka gunakan dari detik ke detiknya itu. Itu berarti betapa luar biasa kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia berupa kenikmatan kita dalam bentuk oksigen dalam hidup ini. Betapa banyak nikmat yang telah dilimpahkan itu, bagaimana seluruh indera kita merasakan kenikmatan itu. Bagaimana kemampuan mata kita bisa memandang yang hadir di sekeliling ini. Kita bisa melihat indahnya warna-warni kehidupan, indahnya alam, hijau, merah, dan yang lainnya. Betapa itu adalah satu kenikmatan yang kita miliki pada hari ini. Kenikmatan yang lain kita mungkin tidak begitu sadar, atau bahkan tidak terlalu peduli bahwa kita dikaruniai alat pendengaran. Betapa kita bisa mendengarkan suara-suara dalam frekuensi di rentang tertentu yang betul-betul itu menjadi satu kenikmatan bagi kita selama hidup ini. Kita juga memiliki alat pengecap, memiliki lidah. Betapa kita bisa menikmati makanan yang menjadi hidangan sehari-hari. Betapa enak rasanya makanan, minuman yang selama ini kita nikmati, dan itu adalah kenikmatan yang diberikan Allah selama ini. Tetapi nikmat yang paling utama adalah nikmat iman. Al-imanu antuminu billahi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Bahwa kalau kita iman, kita percaya kepada eksistensi dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah salah satu kenikmatan sesungguhnya, karena dengan kita percaya hadirnya Allah, eksisnya Allah, maka itu akan menuntun kita kepada jalan kehidupan yang kita alami seperti sekarang ini. Kepercayaan adanya Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah dengan segala kekuasaannya itu mengatur segala sesuatunya.
menciptakan kitab suhuf-suhuf, mengirim rasul kepada kita sekalian untuk memberikan petunjuk sekaligus dengan kitab yang dibawanya itu. Dan menuntun kita juga bahwa kita itu harus yakin dengan adanya yaumil akhir, hari yang akhir, bahwa kita itu dari kehidupan ini kita akan mengalami fase kematian. Kemudian kita juga yakin bahwa ada qadar, ada takdir, baik itu yang khair maupun yang tidak khair, baik itu qadar yang baik maupun yang tidak baik. Hadirin yang berbahagia, kalau kita bisa mengakui kenikmatan, maka itu artinya pengakuan itu tercermin dari ucapan, bahkan diawali dengan hati, karena syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah diawali dengan pengakuan dalam hati betapa besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita, betapa sayang Allah kepada kita sebagai umatnya, dan itu terbersit dalam hati dan pikiran kita. Kemudian yang kedua, setelah kita mengakui adanya nikmat yang dilimpahkan Allah, kita lalu melantunkan itu secara lisan. Lidah kita, lisan kita mengatakan, memuji kebesaran Allah dengan segala kekuasaannya. Dan yang ketiga, kita melakukannya dalam bentuk raga atau fisik, melakukan tindakan, apa yang kita lakukan, tindakan, dan itu tercermin dalam amal soleh yang kita lakukan. Maka kalau itu ketiga-tiganya terwujudkan dalam kehidupan ini, berarti kita sudah melakukan syukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 53 dikatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Katanya bahwa yang namanya nikmat itu adalah faminallah. Yang ada bikum di antara kamu semua itu sebetulnya sesungguhnya nikmat-nikmat itu adalah minallah, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita rasakan, enaknya tidur, nyenyaknya tidur kita, lezatnya makanan yang kita santap, sesungguhnya itu asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan kepada kita bahwa ingatlah kepadaku, katanya. Fadkurni adkurkum, maka ingatlah kepadaku, dan kalau kamu ingat kepadaku, adkurkum, aku akan ingat pula kepadamu. Jadi ini jaminan dari Allah, kalau kita zikir kepada Allah, mengingat asma Allah dengan segala keagungannya, Allah mengatakan adkurkum, aku juga akan ingat kepadamu. Dan dikatakan ditambahnya di dalam bagian dari situ, waskurli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, waskurli, bersyukurlah kepadaku, wala takfur, dan kamu janganlah menjadi orang-orang yang kufur. Kufur terutama adalah kufur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 ini adalah satu bagian dari Allah yang senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap gerak dan langkah, apakah kita di saat duduk, di saat kita berdiri, ataupun di saat kita berbaring, sebaik-baiknya umat adalah orang yang mampu bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat bahwa di dalam hidup dan kehidupan ini kita memperoleh nikmat, dan nikmat itu akan nampak atau akan kelihatan manakala kita sudah merasakan, atau seringkali juga mungkin kita mengakuinya sebagai sebuah kenikmatan. Dan syukur adalah ungkapan yang kita berikan, yang kita nyatakan sebagai bentuk perwujudan, dan syukur itu dinyatakan dalam bentuk ungkapan terima kasih. Kalau kita berterima kasih kepada orang, berarti kita sedang mensyukuri tentang kebaikan yang mereka berikan kepada kita. Jadi bahwa syukur adalah segala sesuatu
yang kita ungkapkan mungkin lewat lisan, mungkin juga lewat perbuatan, bahkan tentu dengan diawali lewat hati. Hanya saja kalau lewat hati tidak semua orang mampu melihat hati kita, hanya kita sendiri barangkali, dan Allah SWT yang melihat itu semua. Wah, kita sudah menyatakan syukur atas apa yang diberikan Allah, atas apa yang dihadiahkan kepada orang lain. Kita puji mereka. Dengan memuji itu secara lisan terungkapkan bahwa kita berterima kasih kepada mereka, dan itu adalah syukur. Jadi syukur diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa atas apa yang mereka perbuat itu kita ungkapkan terima kasih. Atas hal-hal positif, atas kebaikan yang diberikan orang lain kepada kita, kita puji mereka, kita ungkapkan terima kasih, maka itu adalah wujud syukur. Dan wujud syukur kepada Allah juga tidak jauh dari hal itu. Hati kita mengakui kehadiran kenikmatan itu, kemudian secara lisan, ya Allah, terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan. Itu adalah salah satu contoh bahwa syukur sudah kita jawantahkan dalam bentuk kata-kata secara lisan terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, kalau kita melihat dalam beberapa kajian, terutama para ahli tafsir, diantaranya adalah Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu seringkali banyak yang tidak bisa mensyukuri atas nikmat yang diberikan kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 28 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi di dalam Al-Baqarah ayat 28 itu Allah sebetulnya mempertanyakan kaifa takfuruna, bagaimana engkau, takfuruna berarti banyak orang, bagaimana kalian semua itu berlaku kufur, katanya begitu ya, kepada kami, kepada Allah. Wa kuntum, padahal kamu sebetulnya apa? Amwatan itu dalam keadaan awalnya adalah tidak ada, dalam keadaan mati, kemudian fa'ahyakum, kemudian aku hidupkan. Jadi awal dari kita seluruhnya sesungguhnya adalah dari ketiadaan. Maka Allah lah sebetulnya yang dijamin dalam Al-Baqarah ayat 28 ini, bahwa Allah fa'ahyakum, kemudian aku hidupkan kamu semua. Lalu disebutkan di situ summa yumitukum, setelah fa'ahyakum itu setelah dihidupkan, summa yumitukum, kemudian aku matikan kamu semua. Dilanjutkan lagi dengan summa yuhyikum. Jadi tadi setelah ada dalam keadaan mati kemudian dihidupkan, lalu disebutkan summa yumitukum, dimatikan, dan summa yuhyikum, dihidupkan kembali. Summa yang ketiga lagi ada, sampai ditegaskan 3 kali summa, ilaihi turja'un, semua engkau semuanya akan kembali. Jadi menurut pemahaman beberapa ahli tafsir, Allah ingin menegaskan bahwa ada fase, sebanyak 4 fase kehidupan manusia. Mulai dari kematian, kemudian dihidupkan, kemudian dimatikan kembali, dan yang terakhir ternyata itu dihidupkan kembali. Jadi tidak berakhir dengan yumitukum, tapi justru diakhiri dengan yuhyikum. Setelah summa yumitukum, summa yuhyikum, berhenti di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan akan dimatikan kembali. Yang dikatakan adalah summa ilaihi turja'un, bahwa engkau seluruhnya akan kembali kepadaku, kepada haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, di dalam rangkaian kehidupan tadi, bahwa ada 4 fase itu menunjukkan bahwa kita harus menyadari itu. Di saat ruh kita berjanji dengan Allah, dipertemukan dengan Allah, dan mengakui eksistensi Allah di alam arwah itu, kemudian kita akhirnya lahir ke dunia, yang dari tidak ada menjadi ada, maka kita dihidupkan, kemudian kita setelah sekian lama hidup di pengembaraan di alam dunia ini,
dan kita kemudian akan dipanggil oleh Allah menuju kematian. Maka tentu di sini Allah mengingatkan juga kepada kita bahwa kita pada akhirnya akan menuju kematian, tapi ingat bahwa nanti itu akan dihidupkan kembali. Sehingga haruslah ada bekal selama kita hidup di dunia ini. Bahwa Allah selalu mengingatkan kepada kita, siapkan kehidupanmu di alam akhirat itu nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah engkau lupakan nasibmu di dunia ini. Bahwa kita, apa yang kita lakukan di dunia ini, beramal soleh, kita berinfak, kita melaksanakan salat ibadah 5 waktu dan salat-salat sunnah yang lainnya, kita membayar zakat, kita pergi beribadah haji dan sebagainya. Itu adalah dalam rangka persiapan setelah kita mulai dihidupkan kembali di alam akhirat nanti. Tetapi di samping persiapan di masa yang akan datang di alam gaib itu nanti, kita juga sekarang adalah satu fakta bahwa kita adalah hidup di dunia yang fana ini, dan untuk menyiapkan alam akhirat kita hidup di dunia ini yang penuh dengan hal-hal yang nyata. Kita butuh makan, kita butuh minum, maka berarti kita juga harus memikirkan segala sesuatunya terkait dengan persiapan fisik, supaya fisik yang kuat itu juga bisa melaksanakan ibadah. Maka sangatlah tepat di situ Allah menegaskan, persiapkan akhirat itu, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah engkau lupa atas hidup dan kehidupanmu di dunia ini, nasibmu di dunia ini. Demikian, mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian. Barakallahu lakum min ayatil hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jemaah sidang salat Jumat yang berbahagia, dalam khutbah yang kedua ini marilah kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak amal ibadah supaya kita bisa mempersiapkan sekaligus mensyukuri atas apa yang telah dilimpahkan berupa rahmat karunia satu pemberian daripada Allah yang gratis, tanpa iming-iming, tanpa ada maksud apa-apa, betul-betul diberikan sebagai kasih sayang kepada Allah. Itulah rahmat atau keberkahan atau anugerah yang diberikan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan ampunan kepada kita semua, dan atas syukurnya telah kita sampaikan kepada Allah. Marilah kita akhiri dengan membaca doa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiratan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa ba'dal maut. Allahumma hawwinna 'ala fi sakaratil maut wa najat minan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.